Kebakaran di sekitar Gunung Bromo semakin meluas. Data terakhir sudah lebih dari 50 hektar lahan yang terbakar. Dampaknya mulai dari kehidupan flora dan fauna di sana sampai penutupan kawasan wisata. Sebelum saya membahas soal sudah seberapa parah kebakaran di kawasan Gunung Bromo, saya kasih lihat dulu pantauan satelit Gunung Bromo. Jadi tanggal 28 Agustus terlihat belum ada bekas kebakaran. Kemudian di tanggal 2 September ada bekas kebakaran lahan sebanyak 677 hektar. Tapi bukan karena flare dari prewedding. Dan dari tanggal 2 sampai tanggal 6 September, di saat pengunjung melaksanakan prewedding tersebut, belum ada perubahan. Nah, tanggal 7 September barulah titik api kembali muncul dan semakin meluas hingga saat ini. Bagaimana dengan kondisi kebakaran saat ini di Gunung Bromo pasca terbakar akibat flare prewedding pada tanggal 6 September lalu? Tornado api muncul di tengah kebakaran di lereng Bromo. Di hari Senin, tanggal 11 September 2023, tornado api yang muncul di tengah kebakaran lereng Bromo yang terus meluas. Kebakaran lereng Bromo telah menjalar bukan hanya ke arah selatan di Malang, tetapi juga ke Blok Jemplang, perbatasan Lumajang Malang. Tidak terkecuali di pintu masuk kawasan Desa Burno, Senduro, Lumajang. Akibat penutupan jalur ini, para pengguna jalan tertahan. Sebagian langsung putar arah. Namun tidak sedikit yang rela menunggu dengan harapan masih bisa sampai di tujuan semula. Upaya pemadaman kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah berlangsung selama 2 pekan. Setidaknya 50 hektar area lereng dan padang savana Bromo hangus terbakar. Kebakaran yang berujung pada penutupan seluruh pintu masuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru berdampak langsung pada aktivitas industri pariwisata sekitar. Wah, hanya untuk mengabadikan momen sesaat, tapi efeknya kemana-mana. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu manajer atau penanggung jawab wedding organizer. Kerusakan lingkungan juga mengancam flora dan fauna yang ada di Gunung Bromo. Kalau savana ini kan habitat beberapa flora fauna ya. Antara lain ya kita hidup itu suket melelu, kemudian anggrek tosari ya. Ini harus kita jaga bersama ya. Memang sih tumbuhan-tumbuhan itu akan tumbuh lagi, tapi membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sebanyak apapun jenisnya atau seberagam apapun di sana tumbuhannya gitu ya, tetapi dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan ini dia akan memperburuk situasi di sana, bahkan mungkin menghilangkan ekosistem yang ada di sana, ataupun kemudian tumbuh-tumbuhan atau kemudian satwa yang ada di sana gitu. Dan tadi ya balik lagi bahwa memulihkannya itu butuh upaya yang besar gitu ya, dan butuh waktu yang cukup lama gitu. Kebakaran tentu tidak hanya di Gunung Bromo, ada juga beberapa gunung yang juga terbakar akibat kekeringan. Api berkobar di lereng Bukit Widodaren dan Bukit Keciri, Desa Ngadirejo, Kabupaten Pasuruan. Kebakaran terjadi di 2 bukit di kawasan Gunung Bromo, Pasuruan sejak Senin malam. Diduga api berasal dari kobaran api yang terjadi di lereng Bukit Jemplang, wilayah Kabupaten Malang. Dan ada juga beberapa gunung yang terbakar seperti Gunung Arjuno, Andong, hingga Gunung Sumbing. Luas yang terbakar juga nggak main-main. Dari 165 hektar sampai yang terluas di Gunung Arjuno, Welirang, Jawa Timur yang mencapai 4.403 hektar lahan. Kalau sudah begini, kan sayang. Keindahan alam yang biasa kita nikmatin berubah menjadi seperti itu. Dampak El Nino dan kekeringan yang panjang harus kita waspadai. Sebagai masyarakat, kita juga harus paham bahwa tindakan sekecil apapun bisa memantik kebakaran ya, apalagi situasinya sekarang kering, mudah terbakar, mudah tersulut, dan mudah meluas tuh kebakarannya ketika sudah ada api gitu. Jadi penting juga untuk kita bisa bijak melihat situasi itu dan menjaga tindakan kita ketika kita masuk ke wilayah yang memang potensial bisa terjadi kebakaran.
Mari kita jaga bersama alam ini, karena kalau sudah terbakar seperti ini, pemadamannya sulit karena berada di lereng bukit. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.